Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait fitur terbaru dari Bittrex, yaitu Bittrex Flow. Fungsinya, ini memudahkan kepala departemen ataupun manajer umum dalam monitoring tugas yang sudah diberikan kepada tim. Jadi, dengan Flow ini dapat mendistribusikan beban kerja secara merata, lalu juga bisa melacak progres dari masing-masing tugas yang diberikan, bisa melihat efisiensi dari tugas yang diberikan, jadi apakah tim terlalu banyak tugas, lalu apakah cukup efisien dari tugas yang diberikan, itu kita bisa evaluasi dengan menggunakan laporan yang ada di Flow ini. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Kita bisa klik pada menu Tasks and Project, lalu kita bisa klik pada menu Flow. Di sini ada beberapa yang sudah dibuat untuk Flow-nya, gambarannya akan seperti ini. Pertama, saya akan coba untuk meng-create baru untuk Flow yang akan kita buat. Bisa klik pada menu New Flow, dan di sini ada informasi secara general, lebih baik diisi secara detail agar tidak ada pertanyaan berulang, dan cukup spesifik untuk tugas yang akan diberikan. Yang pertama, contohnya saya akan buat flow terkait proses pengadaan laptop. Nah, di sini di proses pengadaan laptop ini mungkin kita akan bekerja dengan tim cukup banyak ya, mulai dari tim IT yang mengerti terkait spek dari laptop tersebut, tim finance untuk membuat anggaran, ataupun tim legal untuk mereview terkait tagihan-tagihan ataupun dokumen-dokumen terkait. Di sini saya akan coba assign tugas untuk tim legal dalam mereview semua dokumen berkaitan dengan pengadaan tersebut. Contohnya seperti ini. Setelah mengisi informasi secara general, lalu kita bisa memberikan akses ya kepada tim untuk membuat task-nya. Jadi ini bisa diperuntukkan kepada tim yang nanti dia bisa membuat task-nya. Contohnya mungkin kita bisa add ke beberapa orang saja untuk bisa membuat task pada flow ini. Contohnya kepada Arif, lalu kepada Bagus, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada untuk due date ya, berapa lama rencananya flow ini akan berakhir. Contohnya di 7 hari. Ini bisa diaktifkan atau tidak terkait skip holiday dan weekend dalam pengerjaannya. Lalu kita bisa klik pada menu Next. Selanjutnya, pada menu ini kita bisa mendistribusikan tugas ini kepada siapa. Di sini ada dua cara. Yang pertama berdasarkan antrian, yang kedua adalah di-assign secara manual. Kalau berdasarkan antrian, maka orang pertama akan mendapatkan semua task yang sedang dibuat di sini dengan flow ini. Kita tambahkan contohnya di sini untuk ini, dan yang kedua untuk ini. Setelah itu, kalau untuk assign manual, maka dia yang akan mengerjakan semua tugas tersebut. Lalu di sini untuk permitnya kita juga bisa atur. Yang pertama, penerima tugas bisa mengubah untuk detailnya, dan juga bisa mendapatkan notifikasi di separuh berjalannya deadline. Contohnya deadline-nya 8 hari, maka hari keempat dia akan mendapatkan notifikasi. Lalu dia harus meng-submit task-nya kepada creator task tersebut untuk mendapatkan approval. Lalu kita bisa menambahkan flow ini kepada project ya, yang sudah ada gitu. Jadi flow ini bisa digunakan di project yang sudah berlangsung juga. Setelah pengaturan ini, kita bisa klik pada menu Next, dan di sini untuk administratornya. Untuk administrator, di sini akan mendapatkan notifikasi ya. Mungkin selain pembuat flow, kita membutuhkan orang lain untuk mendapatkan notifikasi. Kita bisa tambahkan orang lain di sini. Jadi pada menu administrator ini, kita juga akan bisa mendapatkan notifikasi. Yang pertama, notifikasi untuk jumlah task yang pending. Contohnya di sini kita bisa ubah ya berapa jumlah task. 10 task gitu. Jadi ketika status task-nya pending, yang artinya belum di start, yang lebih dari 10, maka akan mendapatkan notif. Lalu di sini task yang statusnya in progress, jadi sudah di start. Nah, namun ini belum diubah terus statusnya progresnya, apakah sudah selesai atau belum, maka di sini akan mendapatkan notif juga. Kalau di sini tulisannya 50, maka lebih dari 50 dia akan mendapatkan notif. Dan terakhir terkait efisiensi dari task yang sudah ada. Untuk efisiensi dihitung dari semua task yang statusnya overdue atau pending atau in progress. Nah, di situ ketika di bawah dari 70%, maka admin akan mendapatkan notif. Nah, di sini dia akan mengevaluasi apakah tim tersebut terlalu banyak pekerjaan yang diberikan
atau di sini pending dari tim lain, di situ bisa melakukan evaluasi. Setelah itu bisa kita klik Create Flow, dan tampilannya akan seperti ini. Jadi kita bisa klik untuk menambahkan tagsnya di sini, Create Tags. Nah, kita bisa tulis untuk tagsnya apa saja. Tadi yang diberi permit, dia akan bisa membuat untuk tagsnya. Setelah kita deskripsikan untuk tugasnya, maka di sini statusnya juga sudah auto assign ya. Dan kita bisa klik pada add sini. Di sini kita bisa buat banyak tags untuk flow ini, dan tadi yang bisa membuat tagsnya adalah yang diberikan izin untuk membuat tags. Ini adalah informasi terkait flow-nya, owner-nya siapa, admin-nya siapa, yang akan di-assign tugasnya juga siapa, di sini ada informasinya. Lalu ini untuk jumlah tagsnya. Lalu untuk melihat tagsnya, kita bisa klik pada tags. Nah, di sini kita bisa lihat untuk planner-nya. Di sini dalam bentuk staging, jadi kita bisa pindah nanti ketika sudah menyelesaikan tugasnya. Lalu bisa juga dalam bentuk list. Ini adalah list-list tugasnya, apa yang harus dikerjakan, kita bisa lihat juga. Ini untuk statusnya masih pending, karena tim yang sudah di-assign belum start. Ini juga in progress. Lalu terkait efisiensi, ini lebih seperti seberapa efisien tugas yang kita berikan ya. Nah, lalu di sini kita bisa klik pada menu Excel atau BI Analytics. Ini adalah tools yang coming soon. Nantinya kita bisa melihat pelaporan dari status flow yang sudah kita buat. Lalu untuk pelaporannya juga, di sini kita bisa melihat ada yang efisien ataupun yang tidak efisien ya. Ini ada persentase efisiennya. Ini salah satu contoh kenapa tidak efisien. Dikarenakan deadline-nya sudah due date ya, sudah overdue. Jadi nilai efisiensinya adalah 0. Nah, di sini kita bisa mereview sudah sesuai dengan tim yang desain, ataukah ada beban kerja yang terlalu berlebihan, atau tugas yang kurang detail. Di sini kita bisa mereviewnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan flow pada Bitrix. Selamat mencoba!